lupa tekan like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Jalani hari dengan 3 wajib. Wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, Jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar di tema 7, subtema 4, pembelajaran 4, 5, dan 6. Selamat belajar. Transportasi udara. Dalam dunia penerbangan, alat transportasi udara dibedakan menjadi pesawat bersayap tetap dan pesawat bersayap putar. Lihat gambar. Ini adalah contoh pertama kali pesawat dibuat. Pesawat bersayap tetap dirintis pertama kali pada tahun 1903 oleh Wright bersaudara. Ini adalah contoh percobaan pesawat terbang oleh Wright bersaudara. Mereka berhasil menerbangkan pesawat dengan mesin setinggi 36 meter selama 12 detik. Pesawat terbang dapat mengudara karena mendapat daya dorong mesin hingga mencapai kecepatan tertentu. Pada kecepatan tertentu, udara di sekitar pesawat memberi daya angkat terhadap sayap pesawat, sehingga pesawat pun dapat mengudara. Coba anak-anak lihat gambar apa ini? Ya, ini adalah pesawat bersayap putar, atau kita sering juga sebut helikopter. Penemuan helikopter dipelopori oleh Igor Sikorsky pada tahun 1910. Sayap yang dinamis ini ditenagai oleh sebuah rotor sehingga dapat memberi daya angkat kepada helikopter. Helikopter mampu terbang secara vertikal sehingga tidak membutuhkan landasan pacu yang panjang. Di samping itu, helikopter dapat terbang diam atau bergerak mundur. Anak-anak, bila kalian melihat gambar ini, bagaimana rasanya? Tentu bahagia ya, karena mereka bermain bersama, tidak memandang suku maupun agama, ataupun kaya atau miskin. Semua bersatu, semua bergembira bersama. Itulah sikap yang baik, sikap terpuji. Mereka saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Saling menghargai berarti mau menerima keinginan yang berbeda dan tidak memaksa kehendak orang lain. Bila ada perbedaan pandangan, sebaiknya kita diskusikan atau kita bicarakan bersama agar tidak terjadi perpecahan atau agar terjadi kesepakatan bersama. Dengan bersikap bersatu, maka kesatuan bangsa Indonesia akan terjaga. Hal ini sesuai dengan sila ketiga dari Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Anak-anak, bila kita bepergian pasti menggunakan alat transportasi ya. Alat transportasi itu ada yang bisa kita gunakan secara bersama-sama atau umum, ada juga pribadi. Sekarang kalian lihat gambar ini. Ini adalah salah satu contoh dari alat transportasi yang dulu sering digunakan. Alat transportasi ini merupakan alat transportasi yang ramah lingkungan, ya. Tapi ini sudah tidak banyak lagi digunakan oleh kita. Becak dan delman.
Sedangkan ini adalah alat transportasi yang banyak digunakan saat ini. Ini adalah bus, lalu kereta api juga. Biasanya dua kendaraan ini bisa kita gunakan dengan jarak yang jauh. Kalau ini adalah alat transportasi pribadi. Kendaraan pribadi ini memang lebih banyak digunakan sekarang ya, karena alasan lebih praktis, aman, dan nyaman. Tapi sayangnya, bila semua orang menggunakan alat transportasi pribadi ini, akibatnya bagaimana? Ya, akan terjadi kemacetan lalu lintas di mana-mana. Apalagi bila pengendaranya tidak tertib lalu lintas. Yuk, sekarang kita akan belajar tentang keliling segitiga. Lihat, ini adalah contoh segitiga sama kaki. Dua sisinya sama panjang. Sisi yang samping sebelah kiri 10 cm, sisi yang samping kanan 10 cm, dan sisi yang bawah 8 cm. Bagaimana cara mencari keliling? Yuk, kita lihat rumusnya ya. Keliling sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi, sama dengan 10 ditambah 10 ditambah 8, sama dengan 28 cm. Jadi, keliling segitiga ini adalah 28 cm. Sekarang kita akan menghitung keliling segitiga siku-siku. Sisi tegaknya 8 cm, sisi miringnya 10 cm, dan sisi bawahnya 6 cm. Lalu bagaimana cara cari keliling? Seperti tadi, keliling sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi, sama dengan 8 ditambah 6 ditambah 10, sama dengan 24 cm. Jadi kelilingnya ada 24 cm. Mengerti ya anak-anak? Tahukah kalian anak-anak bahwa pertama kali dibuat mobil menggunakan mesin uap? Ini adalah salah satu contoh mobil dengan mesin uap ya. Bahan bakar yang digunakan adalah batu bara. Batu bara dibakar untuk memanaskan ketel besar yang berisi air. Uap air yang dihasilkan akan menggerakkan roda sehingga mobil dapat berjalan. Selanjutnya mesin diesel. Jadi mesin uap diganti dengan mesin diesel. Bahan bakar mesin diesel adalah solar. Solar dialirkan ke dalam mesin dan mengalami pembakaran sehingga menggerakkan roda mesin. Setelah mesin diesel, muncullah mesin dengan bahan bakar bensin. Mesin bensin menghasilkan suara mesin dengan tingkat polusi yang lebih rendah dibandingkan dengan mesin diesel. Jadi antara solar dengan bensin, lebih baik bensin ya anak-anak. Anak-anak, teknologi transportasi semakin canggih ya. Lalu muncullah mobil masa depan. Ini adalah salah satu contoh mobil masa depan yang menggunakan sumber energi dari listrik. Selain itu, ada juga sumber energi masa depan seperti gas hidrogen, alkohol, dan juga tenaga surya. Semua bahan bakar ini diharapkan mampu menggantikan bahan bakar minyak karena bahan bakar minyak terbukti mahal dan dapat merusak lingkungan. Penggunaan bahan bakar yang berlebihan memiliki dampak buruk terhadap lingkungan. Sekarang kita mau lihat dampak buruknya. Akan terjadi pemanasan global, akan terjadi polusi udara, menipisnya cadangan minyak bumi, dan juga berdampak pada kesehatan manusia. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa mengatasinya? Kita mau cari solusinya, yaitu kita dianjurkan untuk menanam pohon. Dan juga jika memungkinkan kita naik kendaraan umum ya. Selamat belajar, sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.